Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rosa Ismas Haryasni Putri, calon pengawas farmasi dan makanan Badan POM. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 8 tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi, sekaligus mengajak penonton untuk ikut masuk ke unit kerja saya. Mari kita saksikan. Kantor pusat Badan POM terletak pada kota Jakarta Pusat. Visi Badan POM adalah obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Badan POM adalah membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang keempat, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, atau yang disingkat menjadi OTSKK, adalah salah satu direktorat di bawah Kedeputian 2 Badan POM. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi ASN, maka dilakukan pelatihan pada calon ASN atau CPNS. Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan berada dalam ruang lingkup kelompok substansi obat tradisional, Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Dalam mengidentifikasi isu yang diangkat, saya mengaitkan tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas dan fungsi jabatan saya, yaitu sebagai pengawas farmasi dan makanan tingkat pertama. Judul laporan aktualisasi saya adalah Relaksasi dan Sosialisasi Data Dukung Permohonan Kajian Bahan Baku atau Produk Obat Tradisional Jamu Lauris melalui media berbasis audiovisual. Rangkaian kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah penyusunan checklist data dukung permohonan kajian bahan baku atau produk jamu Lauris. Kegiatan pertama dilakukan dengan melakukan olah data riwayat kajian sebelumnya sebagai dasar penyusunan checklist, kemudian melakukan diskusi mengenai checklist data dukung permohonan kajian dengan mentor, menyusun kerangka checklist data dukung permohonan kajian, dan membuat checklist data dukung permohonan kajian dengan output atau hasil kegiatan, yaitu yang pertama dokumen hasil analisis data riwayat kajian, dan kedua dokumen kerangka checklist. Kegiatan kedua yaitu evaluasi kerangka checklist data dukung permohonan kajian. Dengan tahapan pertama melakukan evaluasi kerangka checklist, kemudian melakukan perbaikan kerangka checklist sesuai persetujuan mentor, yang ketiga mengajukan perbaikan checklist, dan yang keempat mendapatkan persetujuan atasan, dengan output yaitu dokumen checklist dan persetujuan atasan atas dokumen checklist. Kegiatan ketiga yaitu perencanaan konsep dan materi video sosialisasi. Dengan tahapan kegiatan pertama melakukan diskusi dengan mentor mengenai konsep dan materi video sosialisasi. Yang kedua menyusun skenario video sosialisasi. Yang ketiga melakukan evaluasi skenario video sosialisasi. Yang keempat menyusun perbaikan skenario video sosialisasi dengan output kegiatan yaitu dokumen naskah skenario video sosialisasi. Kegiatan keempat yaitu proses pembuatan video dan mengedit video sosialisasi dengan kegiatan pertama yaitu mencari aplikasi pembuatan video animasi sosialisasi, melakukan pembuatan video sosialisasi dan editing video, melakukan evaluasi hasil video dengan atasan, dan mendapatkan persetujuan atasan atas video sosialisasi, dengan output yaitu video sosialisasi.
Kegiatan kelima yaitu penyebaran video sosialisasi melalui berbagai sosial media milik unit kerja. Dengan tahap kegiatan pertama mengunggah video sosialisasi di Google Drive, kemudian mengunggah video ke berbagai sosial media milik unit kerja, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi video sosialisasi. Output dari kegiatan ini adalah video yang telah disebar di berbagai laman sosial media unit kerja. Dan kegiatan keenam adalah melakukan evaluasi dan monitoring video sosialisasi yang telah dibuat. Dengan tahap kegiatan pertama, melakukan diskusi dengan atasan untuk penyusunan kuesioner evaluasi, menyusun kuesioner evaluasi, melakukan evaluasi isi kuesioner, menyebarkan kuesioner evaluasi melalui laman sosial media milik unit kerja, dan mengolah data hasil kuesioner evaluasi. Dengan output kegiatan yaitu dokumen kompilasi hasil kuesioner umpan balik sebagai evaluasi. Dampak apabila nilai ASN berakhlak tidak diterapkan pada setiap kegiatan. Untuk kegiatan penyusunan checklist data dukung permohonan kajian, apabila nilai ASN berakhlak tidak diterapkan, maka checklist yang dibuat tidak akan mengakomodasi pemohon dari UMOT dan UKOT, dan dapat berakibat turunnya kinerja unit kerja. Pada kegiatan evaluasi kerangka checklist, apabila tidak ada nilai ASN berakhlak, maka hasil checklist tidak akan menjadi baik dan dapat menyulitkan berbagai pihak. Pada kegiatan perencanaan konsep dan materi video sosialisasi, jika tidak ada nilai ASN berakhlak, maka perencanaan konsep dan materi video sosialisasi akan memakan waktu lama dengan hasil akhir yang tidak memuaskan. Pada kegiatan proses pembuatan video dan mengedit video sosialisasi, jika nilai ASN berakhlak tidak terpenuhi, maka proses pembuatan akan memakan waktu lama dan dapat terjadi kesulitan saat proses pembuatan. Pada kegiatan penyebaran video sosialisasi melalui berbagai sosial media milik unit kerja, jika tidak ada nilai ASN berakhlak, maka video sosialisasi tidak akan mencapai target penonton atau stakeholder. Pada kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap video, jika tidak ada nilai ASN berakhlak, maka proses pengambilan umpan balik dari stakeholder tidak akan berjalan dengan lancar. Begitulah video kegiatan aktualisasi saya pada masa habituasi. Alhamdulillah, video yang saya buat mendapatkan beberapa respon positif dari Direktur Standarisasi OTSKK beserta staf direktorat. Berikut cuplikannya. Bagus ininya inovasinya coba Pak Efizal, ini kaitannya juga dengan itu ya, kajian-kajian itu ya, masuk ke dalam nantinya SIPK. Saya rasa ini bagus sih, karena memang sekarang ini kan kita di Badan POM itu lebih ke arah pendampingan ya, istilahnya bukan kita mempersulit mereka, tapi kita mendampingi mereka apa sih yang mereka butuhkan. Nah, seperti kajian ini kan juga gitu, kita nggak minta macam-macam, tapi kita juga harus tahu sebenarnya kenapa sih mereka sulit untuk memenuhi permintaan kita. Nah, terus nih pemikirannya terbuka gitu ya, kita kan memang pemikiran kita yaitu harus agile, harus fleksibel gitu ya. Kita bisa melihat ini menjadi sesuatu yang bisa kita relaksasikan, itu suatu hal yang bagus banget buat saya. Sekian video kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga kegiatan aktualisasi saya dapat bermanfaat bagi Badan POM, Direktorat Standarisasi OTSKK, dan stakeholder dalam kegiatan kajian bahan baku atau produk jamu low risk, sehingga dapat mengakomodasi kemajuan obat tradisional di Indonesia.